Ada saat-saat tertentu dalam panggung diplomasi dunia di mana keheningan justru berbicara lebih nyaring daripada pidato yang paling berapi-api. Ada momen di mana apa yang tidak tertulis dalam sebuah dokumen, apa yang sengaja dihilangkan, menjadi kunci untuk memahami keseluruhan agenda. Dan hari ini, kita akan membedah salah satu momen krusial itu. Sebuah episode dalam politik luar negeri Indonesia yang mungkin terlihat sepele di permukaan, namun sesungguhnya berpotensi menguji kembali fondasi dari kedaulatan dan identitas bangsa kita. Untuk membongkar lapisan-lapisan kompleks ini, pembahasan kita akan terbagi menjadi 6 bagian. Kita akan mulai dari sebuah sinyal peringatan yang datang dari seorang diplomat paling berpengalaman. Lalu kita akan masuk ke ruang megah di Davos untuk membedah ilusi perdamaian yang ditawarkan. Kita akan mencari hantu yang sengaja dihilangkan dari ruangan itu, Palestina. Dari sana kita akan melakukan audit mendalam terhadap kedaulatan nasional kita, menghitung berapa harga yang harus kita bayar untuk sebuah kesunyian, dan diakhiri dengan sebuah pemikiran tentang apa itu jalan keluar yang benar-benar berdaulat. Oke, mari kita mulai dari sumber kegelisahan ini. Dalam dunia diplomasi, para pelakunya terbiasa berbicara dengan bahasa yang sangat terukur, penuh kode, dan hati-hati. Mereka adalah orang-orang yang terlatih untuk tidak menimbulkan gelombang. Jadi ketika seorang diplomat karir, seorang veteran seperti Dino Patijalal, memutuskan untuk angkat bicara secara terbuka dan tegas, itu bukan sekedar opini, itu adalah sebuah sinyal seismik. Sebuah getaran yang menandakan ada sesuatu yang salah di lempeng tektonik kebijakan luar negeri kita. Kita harus paham, ini bukan pernyataan politisi yang mencari panggung. Ini adalah kalkulasi dari seseorang yang pernah menjadi duta besar kita untuk Washington, yang memahami seluk-beluk kekuasaan di Amerika, dan juga pernah menjabat sebagai wakil menteri luar negeri. Peringatannya tentang lampu kuning itu bukanlah sebuah reaksi emosional. Itu adalah analisis risiko dari seorang kapten kapal yang berpengalaman, yang melihat bongkahan es di kejauhan sementara penumpang lain masih menikmati pesta di dek. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita percaya padanya, tapi apakah kita mau melihat ke arah yang ia tunjuk. Dan disinilah analisis kita akan bergerak lebih jauh. Mari kita berhenti sejenak dan ajukan sebuah pertanyaan yang lebih provokatif. Bagaimana jika Dino, dengan segala kehati-hatian khas diplomatnya, sebenarnya sedang merendahkan level ancamannya untuk menjaga etika? Bagaimana jika apa yang kita hadapi ini sebenarnya bukan lagi sebuah peringatan untuk berhati-hati, melainkan sebuah sinyal untuk berhenti total? Inilah hipotesis utama kita, bahwa diplomasi Indonesia mungkin tanpa sadar sedang melaju kencang menerobos lampu merah. Sekarang mari kita lihat objeknya. Namanya Board of Peace, tempat penandatanganannya di Davos, Swiss. Sebuah panggung global tempat para elit dunia berkumpul. Semuanya terdengar megah, mulia, dan positif. Siapa di dunia ini yang berani menentang kata perdamaian? Tapi dalam politik internasional, kata-kata indah seringkali berfungsi seperti selimut untuk menutupi agenda yang jauh lebih keras dan dingin di baliknya. Tugas kita sekarang adalah menarik selimut itu dan melihat apa yang sebenarnya ada di bawahnya. Kita akan membedah arsitektur kelembagaan ini, bukan dari brosurnya, tapi dari cetak birunya. Ya, inilah definisi resminya. Sebuah forum yang katanya didedikasikan untuk perdamaian global dengan fokus khusus pada konflik di Gaza. Tentu saja ini terdengar sangat menjanjikan, bukan? Tapi seperti kata pepatah, iblis seringkali bersembunyi dalam detail. Mari kita abaikan sejenak judulnya yang indah, dan kita periksa mesin yang ada di dalamnya. Disinilah kita melihat jurang yang menganga antara fasad dan fondasi. Dalam hubungan internasional, desain institusi adalah takdir, dan desain dari Board of Peace ini secara fundamental timpang. Di atas kertas, ia adalah forum global. Tapi dalam realitasnya, ia dikendalikan mutlak oleh satu figur, Donald Trump. Dikatakan sebagai dialog antar pihak setara, tapi strukturnya sangat hierarkis, dengan semua kekuasaan terpusat pada satu orang tanpa ada mekanisme check and balance. Tujuannya resolusi konflik, tapi tidak ada mekanisme koreksi atau akuntabilitas jika keputusannya salah. Ini bukan forum, ini adalah instrumen kekuasaan personal yang dibungkus dengan nama perdamaian. Dari semua cacat desain tadi, ada satu anomali yang paling fatal. Sebuah kejanggalan yang seharusnya membuat alarm paling kencang berbunyi di Jakarta. Di titik ini, pembahasan kita beralih dari analisis teknis kelembagaan menjadi persoalan nurani, prinsip, dan yang paling penting, mandat konstitusional kita sebagai sebuah bangsa. Bayangkan sebuah dokumen setebal puluhan halaman dirancang oleh para ahli hukum dan diplomat. Setiap kata dan koma diperdebatkan. Lalu di tengah semua kerumitan verbal itu, ada satu kata, satu konsep yang sengaja tidak ditulis. Sebuah penghilangan yang disengaja. Dan ketiadaan kata ini justru menjadi pesan yang paling kuat dari keseluruhan piagam tersebut. Ya, Palestina. Kata itu tidak ada. Begitu juga kata Gaza atau kata korban. Dalam sebuah piagam yang katanya dibuat untuk menyelesaikan sebuah konflik, nama dari salah satu pihak utama, nama dari korban yang paling menderita,
justru dihapus secara sistematis. Ini bukan kelalaian. Ini adalah sebuah tindakan politik, sebuah upaya untuk menghapus legitimasi perjuangan mereka dari narasi global, sebuah usaha untuk menciptakan perdamaian dengan cara membuat sang korban tidak terlihat. Dan disinilah lampu merah itu menyala paling terang, menyilaukan mata. Bagi Indonesia, Palestina bukanlah sekedar satu dari sekian banyak isu internasional. Isu ini tertanam dalam DNA pendirian Republik ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita dengan sangat tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Mendukung Palestina adalah amanat, bukan pilihan. Itu adalah jati diri kita di panggung dunia. Pertanyaan ini mungkin terdengar retoris, tapi ini adalah pertanyaan yang paling fundamental. Ketika kita menandatangani sebuah piagam yang secara esensial mengabaikan, bahkan meniadakan, mandat konstitusi kita sendiri, loyalitas kita sebenarnya ada di mana? Pada sebuah dokumen yang dibuat di Davos, atau pada sebuah konstitusi yang lahir dari revolusi kemerdekaan kita? Jika kita sudah sepakat bahwa desain forum ini cacat secara struktural dan isinya bertentangan dengan prinsip konstitusional kita, maka pertanyaan berikutnya menjadi sangat logis dan mengganggu. Kenapa kita ada di sana? Mengapa Indonesia, negara besar, pemimpin ASEAN, salah satu suara utama di gerakan non-blok dan Global South, merasa perlu untuk duduk di meja yang begitu problematis? Dalam diplomasi tingkat tinggi, keputusan seperti ini tidak pernah lahir di ruang hampa. Logikanya sederhana, biasanya hanya ada dua kemungkinan besar, tekanan atau tawaran. Entah ada sebuah harga yang sangat mahal yang harus kita bayar jika kita menolak, atau ada sebuah hadiah yang sangat menggiurkan yang dijanjikan jika kita setuju. Tekanan itu bisa berupa ancaman subtil terkait kerjasama keamanan atau review ulang perjanjian ekonomi. Tawaran itu bisa berupa janji investasi strategis atau sekedar peran simbolis yang menyanjung ego kita di panggung global. Inilah titik krusialnya. Ini bukan situasi di mana semua negara dipaksa ikut. Faktanya, banyak negara lain, termasuk negara-negara yang selevel dengan kita, memilih untuk tidak bergabung. Mereka bisa mengatakan tidak. Ini membuktikan bahwa keikutsertaan bukanlah sebuah keniscayaan. Itu adalah sebuah pilihan, sebuah keputusan sadar yang diambil oleh Jakarta. Dan setiap keputusan sadar dalam politik luar negeri harus bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang membuat kita merasa terdorong sementara yang lain tidak? Sekarang, mari kita geser analisis kita dari mengapa ke lalu kenapa. Anggaplah keputusan sudah diambil, apa konsekuensinya? Dalam diplomasi, ada yang namanya modal politik atau otoritas moral. Modal ini dibangun puluhan tahun dengan susah payah. Dan keputusan seperti ini berisiko menghabiskan modal itu dalam sekejap. Mari kita hitung, berapa harga strategis yang harus kita bayar. Ini bukan dampak tunggal, tapi sebuah efek domino. Pertama, dengan berpartisipasi, kita secara tidak langsung memberikan stempel legitimasi pada sebuah forum yang cacat. Kedua, ketika negara besar seperti Indonesia ikut, kerangka kerja yang tidak adil ini mulai terlihat normal. Ketiga, ini mengikis doktrin bebas aktif kita. Kita tidak lagi bebas jika kita terikat pada agenda yang didikte oleh satu pusat kekuasaan. Dan yang paling fatal, ini bisa menghancurkan reputasi kita sebagai pemimpin dan suara moral dari negara-negara berkembang. Dunia akan mulai bertanya, Indonesia sebenarnya berpihak kemana? Inilah jebakan paling berbahaya dari diplomasi simbolis. Kita mungkin mendapatkan foto bersama, kita mungkin duduk di dalam ruangan, tapi posisi kita menjadi ambigu. Kita hadir, tapi kita tidak benar-benar berdaulat untuk menentukan arah. Kita terlibat dalam prosesnya, tapi kita tidak punya pengaruh nyata atas hasilnya. Kita diberi kesempatan bersuara, tapi suara kita tidak didengar. Kita menjadi figuran yang membuat panggung utama terlihat lebih ramai dan sah. Setelah membedah semua ini, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang tak terhindarkan. Mungkin sudah saatnya kita membingkai ulang seluruh perdebatan ini. Mungkin pertanyaan yang relevan sekarang bukanlah bagaimana cara kita bermain cerdas di dalam forum ini, melainkan sebuah pertanyaan yang jauh lebih fundamental. Apakah kita memiliki keberanian dan kekuatan untuk keluar dari meja yang salah? Sebelum kita tutup, mari kita renungkan sejenak makna dari kata kedaulatan itu sendiri. Dalam praktik diplomasi modern, konsep ini ternyata memiliki dua wajah yang sangat-sangat berbeda. Jenis kedaulatan yang pertama adalah kedaulatan yang bersifat simbolis. Kedaulatan yang diukur dari kebanggaan karena diundang ke meja besar. Ini adalah tentang citra. Tapi ada jenis kedaulatan yang kedua, yang jauh lebih dalam dan substantif. Kedaulatan untuk memiliki kekuatan moral dan politik untuk berdiri. Dan, dengan sopan, meninggalkan meja yang tidak adil, yang bertentangan dengan prinsip dan konstitusi kita. Itulah kedaulatan yang sejati, kekuatan untuk berkata tidak. Maka, seruan untuk mengevaluasi kembali posisi kita ini bukanlah sebuah serangan atau tanda kelemahan, justru sebaliknya.
Kemampuan untuk melakukan koreksi arah adalah ciri dari negara yang percaya diri dan matang. Ini adalah kesempatan untuk menegaskan kembali kepada dunia bahwa Indonesia adalah subjek bukan objek dalam politik internasional. Kita adalah penulis dari cerita kita sendiri, bukan sekedar aktor pendukung dalam drama geopolitik orang lain. Pada akhirnya, semua kembali pada satu pertanyaan ini. Sejarah akan mencatat. Perdamaian sejati tidak akan pernah bisa dibangun di atas penghapusan penderitaan korban atau di atas struktur yang tidak adil. Itu hanyalah ilusi, sebuah jeda sebelum badai berikutnya datang. Pertanyaan terakhir ini bukan untuk saya, tapi untuk kita semua, dan terutama untuk para pengambil keputusan di negeri ini. Di persimpangan jalan yang sangat penting ini, di sisi sejarah yang manakah Indonesia akan memilih untuk menancapkan benderanya?